Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi kita berhasil memasukkan aktivitas pembelajaran, sumber materi pembelajaran menggunakan URL, sekarang pada video ke-6B ya, masih berkaitan dengan penguploadan materi pembelajaran, maka saya mengkategorikan ke dalam video 6B karena ini berkaitan dengan mengupload materi pembelajaran. Kalau sebelumnya mengupload materi dalam bentuk URL, sekarang bagaimana mengupload dalam bentuk file PDF, file PowerPoint. Bagaimana caranya? Caranya hampir sama dengan kita mengupload URL, cuman perbedaannya, yuk mari kita lihat sama-sama. Kita klik di seperti biasa, hidupkan mode ubahnya, kita klik di hidupkan mode ubah. Kemudian di bagian hidupkan mode ubahnya, kita masuk dulu di section berapa kita mau menaruh materi tersebut. Maka kita masuk di section yang kelima, misalnya saya mau mengupload materi buku panduan e-learning. Kita klik di bagian sininya, diklik kiri. Kemudian di sini berarti kita akan upload aktivitas kita di section kelima, perihal buku manual penggunaan e-learning. Kemudian sama seperti tadi kita mengupload aktivitas materi URL, kita klik lagi tambahkan sebuah aktivitas. Cuman kali ini kalau tadi kan kita memilih URL. Cuman kalau sekarang karena bentuknya PDF, PowerPoint nantinya buat rekan-rekan teman dosen juga, kita memilihnya adalah file. Jadi kita memilihnya adalah file jikalau kita mau mengupload materi dalam bentuk PowerPoint atau PDF. Kita memilihnya adalah file. Kemudian kita klik tambah seperti biasa. Di bagian yang warna merah ini harus diisi, kita berikan nama. Ini perihal apa materinya? Buku panduan penggunaan e-learning FEB UMJ. Kemudian deskripsinya, dalam buku panduan ini Anda, bisa kayak gitu, dapat mempelajari kan gitu. Kemudian kalau kita mau tebelin, awalnya kita mau tebelin sama seperti kita menulis email, kita bisa bold, kita bisa tebelin di sini bold. Kemudian kita mau perbesar gimana? Sama juga kayak di Microsoft Word, tinggal kita klik di sini. Kemudian kita perbesar. Saya pilih misalnya medium. Nah, dia akan terlihat lebih besar. Kemudian gimana caranya kita membuat pointer ke bawah? Kita bisa memilih yang klik ada di sini, order list. Kita klik order listnya. Nah, secara otomatis dia akan berubah menjadi nomor 1. Nah, misalnya di sini adalah teknis login e-learning FEB UMJ. Seperti itu. Jadi dalam buku ini akan membahas bagaimana mengenai teknis login, kemudian mekanisme e-learning dan lain-lain. Kemudian kita tampilkan lagi di deskripsi halaman kursus. Nah, kemudian yang di bagian sini ini file. Filenya tinggal kita tarik. Di mana kita menaruh folder materi tersebut di komputer kita. Ditaruh di D, di E ya, diambil. Kemudian kita pilih mana materi yang mau kita sampaikan. Nah, di sini saya mau menyampaikan buku panduan ya. Oke. Nah, ini tadi buku panduannya. Tinggal kita tarik saja PDF tersebut ke website kita. Kita tinggal tarik, tahan, kemudian lepas di kotak yang di bagian sini. Nah, seperti ini. Nah, dia akan secara otomatis terupload. Buktinya terupload adalah gambar ikonnya berubah. Akan muncul gambar icon file seperti ini. Kemudian
tampilannya sama seperti tadi, penggunaan URL kita gunakan saja di paksa unduh atau menggunakan pop-up. Dalam pop-up aja boleh, kita pakai dalam pop-up aja, dalam pop-up. Kemudian di pengaturan modul yang biasanya kita bisa abaikan. Kemudian di pembatasan akses. Nah, di pembatasan akses ini yang menjamin terlaksananya proses learning path seperti yang sudah dijelaskan di video ketiga. Pembatasan akses ini dan activity completion akan menunjang terjadinya proses learning path, di mana mahasiswa tidak bisa mengikuti materi selanjutnya sebelum dia menyelesaikan materi yang sebelumnya. Baik, sekarang kita mau menyusun pembatasan akses ini. Gimana caranya? Kita klik di tambahkan pembatasan. Kemudian di sini pembatasan tersebut bisa berdasarkan penyelesaian, activity completion, tanggal, grade itu nilai, user profile maksudnya ada user profile yang role-nya sebagai dosen, sebagai mahasiswa, sebagai administrator. Jadi kalau kita menambahkan user profile, misalnya ini hanya bisa dikerjakan oleh dosen, berarti kita bisa membuat pengaturannya di sini. Seperti itu. Nah, kita akan membuat berdasarkan penyelesaian. Berarti kita akan buat di activity completion. Nah, di sini tampilan activity completion. Activity completion peserta ajar harus. Activity completion-nya apa? Tadi di materi yang sebelumnya, di video sebelumnya, saya membuat aktivitas pembelajaran untuk melihat video YouTube. Maka di sini kita bisa ambil. Nah, jadi yang bisa mendownload buku ini adalah para pelajar yang telah melihat video YouTube di materi sebelumnya. Itu maksudnya activity completion. Dan di sini kita bisa buat must be marked complete. Jadi aktivitas ini harus komplit terlebih dahulu, baru bisa mendownload buku panduan teknis e-learning. Itu pembatasan akses. Jadi kita bisa membatasi suatu materi kalau dia belum melaksanakan materi sebelumnya. Jadi dengan fitur ini akan memaksa mahasiswa untuk belajar. Jadi tidak berdasarkan waktu lagi proses pembelajarannya, tapi berdasarkan progres, berdasarkan tingkat penyelesaian, berdasarkan activity completion. Nah, kita masuk sekarang yang di activity completion. Tadi activity completion adalah tingkat penyelesaiannya materi ini disebut tuntas oleh sistem kalau mahasiswa ngapain. Nah, di sini dibilang student show activity complete ketika tunjukkan aktivitas ini selesai jikalau mahasiswa telah melihat. Berarti dengan melihat di sini adalah mendownload buku ini gitu. Seperti itu. Kemudian di sini sama seperti tadi penggunaan URL, ini diharapkan dia dilihat kapan. Oh, saya mengharapkan mereka melihatnya sebelum tanggal 30 misalnya. Di tanggal 30 tanggal 1 penyelesaiannya terakhir gitu. Itu bisa kita buat di sini. Seperti itu. Jadi kalau misalnya boleh dilihat kapanpun selama kuliahnya berlangsung, ya ini tidak usah di checklist. Seperti itu. Nah, udah, berarti kita sudah mengupload file, kita sudah memberikan keterangan semuanya, kita sudah membuat pembatasan akses, activity completion-nya juga sudah. Kita bisa simpan dan tampilkan. Nah, kurang lebih seperti itulah untuk mengupload materi dalam bentuk file PDF atau PowerPoint atau Word atau Excel bisa. Oke.
Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi sabiqa fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.